Sejumlah kontroversi atas hak guna usaha dari PT Rumpun Sari Antang menjadi hak milik, pengurus BEC Provinsi Jawa Tengah menggelar audensi di kantor DPR di Kabupaten Pati. Pasalnya, para pemohon hak milik dinilai tidak memiliki syarat kriteria dalam proses pengajuan hak atas tanah negara yang statusnya masih dikuasai oleh PT Rumpun Sari Antang di Desa Karangsari tersebut. Dasar hukum mana yang bisa dibuat acuan bahwa tanah negara itu bisa diperjualbelikan? Tak tahu. Pengertian tanah negara itu ada Bapak. Ada tanah negara yang bebas, ada tanah negara yang merupakan aset negara, dan ada tanah negara yang merupakan hasil dari pelepasan hak. Ini ada dokumennya, tapi bahwa itu permasalahan terkait dengan HGU Karangsari sudah selesai. Tapi kalau ini benar faktanya bahwa tanah negara itu diperjualbelikan, pasti Kejaksaan Agung tidak akan mengeluarkan surat seperti ini. Karena dari data yang saya miliki, pernyataan menguasai, ini pemohon ini tidak pernah menguasai, Pak. Menguasai sejak kapan? Waktu itu dikuasai oleh PT RSA. RSA harus melakukan pelepasan hak kepada pemerintahan daerah. Hak sepenuhnya itu antara pemerintahan daerah dengan pemohon, Pak. Bukan dengan PT RSA kembali, karena sudah ada pelepasan hak di sini. Istilahnya di kita itu permohonannya pelepasan hak, sebagaimana dibuat oleh notaris. Dan pelepasan hak ini sama dengan jual beli, dia juga kena pajak dan sebagainya. Masih dalam status HGU, Pak. Bukan dalam status pengalian menjadi hak milik. Saya sampaikan, ketika hak itu dilepaskan, itu otomatis hak ini menjadi tanah negara, kan gitu. Tapi tanah negara dalam tanda kutip bukan aset, saya sampaikan, ini prosedur. Sehingga yang subjek yang nanti meroleh hak milik itu bisa mengajukan permohonan hak milik karena HGU-nya sudah lepas. Gitu. PT RSA ini tidak menjual, Pak. Hanya mengalihkan hak guna, ya kan? Pengalihan hak guna di situ. Munculnya tetap harus sertifikat hak guna, Pak. Bukan jual beli apa atau hak milik, Pak. Ini karena yang mempunyai itu perorangan dalam tanda kutip kecil-kecil, karena setahu saya ketika mau dialihkan keseluruhan itu pembelinya nggak ada, sehingga PT RSA mencoba untuk semacam mengkapling-kapling sehingga punya daya beli dari masyarakat, sehingga diubahnya menjadi hak milik. Sekalipun itu dipetak-petak, Pak, 1 meter, 2 meter, 1 hektar, 2 hektar, Pak, status tetap masih, Pak. Masih dalam status hak guna, bukan status hak milik, atau dalam status jual beli. Mohon maaf, ini nanti kita jangan diputar, Pak, ya. Mohon maaf, jangan diputar. Dan begini, itu sekarang ini bisa menjadi hak milik seseorang dengan atas nama 1 orang sampai 5 hektar, 10 hektar itu ya? Iya, betul. Itu pun seharusnya Badan Pertanahan itu ngerti, Pak. Ngerti kalau itu tanah negara. Jangan kita itu jangan gila. Jangan diputar balik ini aturan ini, kemudian ini itu adalah satu alibi atau satu alasan ketika tadinya untuk mengelak ketika kemudian dinyatakan masyarakat bersalah. Jadi masyarakat itu tidak perlu lagi, Pak. Seakan-akan pemohon itu sudah menguasai haknya sekian tahun. Tidak ada di sini. BPN menyangkal itu kan bukan berdasarkan hukum, ya kan? Dia hanya aturan yang dia pakai. Aturan terkait masalah apa namanya itu HGU-nya. Kalau HGU dia bilang melimpahkan kepada pemohon. Itu kan pelepasan hak. Yang namanya pelepasan hak boleh karena ini masih dalam ranah HGU. Kan masih HGU PT RSA masih sampai 2025. Ya kan? Itu sah-sah saja. Tapi statusnya bukan jual beli dong. Masih dalam status HGU. Kan seperti itu. Nah, ini sudah lain. Sudah dalam status hak milik. Dasar apa yang dipakai untuk tanah negara bisa diperjualbelikan? Kalau dimohonkan, mana dasarnya permohonannya? Satu pun tidak ada dasar permohonan untuk menjadi hak milik. Sedangkan dasar permohonan hak milik kan harus menguasai minimal 20 tahun kan aturan undang-undang. Tapi ini dilanggar semua oleh BPN. Sudah keluar 245-an lah sebenarnya. Itu sudah keluar menjadi hak milik. Kalau proses jual belinya bertahap. Mulai dari 21 ada datanya semua, mungkin